Bab 777. Sulit menghindar dari hukuman lain. Ekspresi wajah Weni langsung membeku dan memasang wajah yang tidak masuk di akal saat melihat Yoru berlutut pada Jerry. Sully juga tercengang melihat ini, meskipun dia tidak tahu dengan identitas Yoru, tapi jika mendengar lontaran kata Yoru, sepertinya dia bukan orang biasa. Jerry menatap tajam Yoru, berkata, "Waktu pertama kali aku menghubungi kamu, aku berharap kamu bisa mengatasi masalah ini, tapi sekarang aku sudah mengatasi masalah ini, jadi untuk apa kamu datang kemari?" Yoru menamparkan dirinya sendiri, lalu berkata, "Tuan yang aku memang pantas mati karena tidak segera datang kemari untuk mengatasi masalah ini, semua ini salah aku." Weni semakin merasa takut, pemimpin keluarga Sun sudah berlutut dan memohon ampun pada Jerry dan sekarang dia sudah menapar wajahnya sendiri. "Apakah satu tamparan bisa menyelesaikan masalah ini?" tanya Jerry dengan sinis. Plak, plak, plak. Yoru langsung menamparkan wajahnya 3 kali tanpa mengatakan apapun. Kelihatannya tamparan ini teringat sangat mengerikan, wajahnya berubah menjadi bengkak karena 3 tamparan ini. "Tuan Yang, aku tahu semua yang aku katakan sekarang sudah terlambat, aku akan memenuhi semua keinginan yang kamu mau asal kamu bersedia melepaskan keponakan aku," kata Yoru. Tindakan Yoru membaut Jerry sangat terkejut. Yoru sudah berlutut dan menamparkan dirinya sendiri demi Weni. Sekarang dia rela memberikan apapun pada Jerry agar dirinya bisa melepaskan Weni. Sepertinya wanita ini sangat penting baginya. Jika tidak, Yoru tidak mungkin melakukan hal ini hanya demi wanita ini saja. "Paman, cepatlah berdiri. Kenapa kamu berlutut pada anak ini dan menamparkan wajah kamu sendiri?" Saat ini Weni baru kembali sadar dan langsung pergi menarik Yoru. "Diam!" Yoru membentaknya, "Kamu masih tidak ingin minta maaf pada Tuan Yang dan memohon padanya untuk melepaskan kamu." Sekarang Weni baru sadar dari mimpinya. Jerry adalah orang yang sangat hebat, jika tidak bagaimana mungkin Yoru akan melakukan ini. Hanya saja di matanya Jerry hanya orang biasa dan pacar Sully saja. Jika Jerry benar-benar orang hebat, kenapa Sully baru terkenal? Jadi Weni pun sulit menerima kenyataan kalau Jerry adalah orang yang hebat. "Berlutut." Yoru membentaknya lagi. Jika dia tidak sedang berlutut, maka dia pasti sudah turun tangan sendiri untuk menyuruh Weni berlutut. Weni menggigit bibirnya, matanya sudah berkunang-kunang karena dia tidak pernah berlutut pada siapapun. Seketika dia merasa sangat tersiksa dan tidak terima, dia pun melihat ke arah Jerry dengan tatapan mata yang penuh amarah. Jerry melihat ke arah Weni dengan tidak senang sekilas, kemudian dia tertawa pada Yoru, "Sepertinya keponakan kamu menaruh dendam yang sangat dalam kepada aku. Aku rasa dia tidak perlu berlutut padaku, kalaupun dia benar-benar berlutut padaku, maka dia tidak akan melakukan hal itu dengan tulus. Jika aku tidak salah tebak, dia sepertinya masih ingin balas dendam padaku." Setelah Jerry selesai bicara, Weni langsung berbicara, "Nak, jangan kira kamu bisa bertindak sesuka hatimu hanya karena ada dukungan dari paman aku. Aku beritahu kamu, suatu hari nanti aku akan membuat kamu tahu apa artinya menyesal." Bahkan Jerry sendiri tidak menyangka kalau Weni masih berani mengancam dirinya dengan wajah yang buruk di saat seperti ini. Ekspresi wajah Yoru langsung berubah drastis, kemudian dia pun langsung berdiri tanpa memikirkan apapun. Plak. Dia menamparkan wajah Weni dan berkata, "Berlutut. Minta maaf." Weni ditampar hingga mundur beberapa langkah ke belakang dan muncul sebuah jejak telapak tangan merah di wajahnya dan ada sedikit darah di ujung bibirnya. Dia memasang wajah yang tidak percaya. Meskipun Yoru bukanlah ayahnya, tapi dia bersikap sangat baik padanya. Yoru bahkan hanya pernah memarahinya beberapa kali saja, apalagi memukulnya. Tapi hari ini dia menamparkan wajahnya dengan kuat. "Paman, kamu memukul aku," kata Weni dengan suara yang bergetar. "Sialan, aku suruh kamu berlutut, apakah kamu tuli?" Yoru membentaknya, "Jika aku tidak memandang ayah kamu yang rela mati demi aku, maka aku pasti sudah membunuh kamu karena telah berani menyentuh teman Tuan Yan. Jadi segeralah berlutut dan minta maaf pada Tuan Yang karena aku masih bisa mengendalikan amarahku."
Jika tidak, aku tidak berani jamin apakah kamu masih bisa melewati hari ini. Kata-kata Yoru penuh dengan ancaman. Hal ini berhasil membuat tubuh Weni bergetar ketakutan. Yoru sangat menyayangi dia, tapi dia tidak pernah bercanda. Lontaran katanya yang terakhir artinya adalah jika Weni tidak minta maaf, maka Yoru pasti akan membunuhnya. Beruak. Weni pun tidak berani melawan lagi dan langsung berlutut di lantai meskipun dia tidak menerima hal ini. Dia berbicara sambil menggertakkan giginya, "Tuan yang maaf, aku salah. Aku tidak seharusnya menyentuh wanita kamu. Aku harap kamu akan berbesar hati dan melepaskan aku." Meskipun dia sedang minta maaf tapi sikapnya tidak terlihat tulus sama sekali. Jerry tidak peduli dengan permintaan maaf orang ini, dia takut jika Sully tidak kenal dengan dirinya, maka dia sekarang pasti sudah dilecehkan. Yang paling mengerikan lagi adalah wanita ini masih berani mengancam dirinya. Jerry tidak melihat Weni sama sekali, dia berbicara pada Yoru, "Aku mau membunuh wanita ini, jadi kamu mau turun tangan sendiri atau aku yang melakukannya?" Kaki Yoru merasa lemas dan langsung berlutut lagi setelah mendengar hal ini. "Tuan Yang, dia adalah satu-satunya keturunan adik aku di dunia ini, jika dia mati, maka tidak ada penerus adik aku lagi." Yoru memohon padanya, "Aku mohon untuk biarkan dia hidup. Aku rela melakukan apapun asalkan Anda mau melepaskan dia." Weni juga merasa ketakutan. Lontaran kata yang santai dari Jerry ini berhasil membuatnya merasakan ancaman yang besar. Jika Jerry hanya bicara biasa saja, maka Yoru tidak mungkin akan berlutut padanya lagi. "Tuan Yang, aku sudah salah, aku mohon jangan bunuh aku. Aku sudah tahu salah, kedepannya aku tidak berani mengincar Sully lagi, aku mohon lepaskan aku." Weni langsung memohon padanya. Beruak beruak beruak. Dia berbicara sambil menghentakkan kepalanya ke lantai. Kemudian kepalanya pun berdarah dan wajahnya terlihat ketakutan. Kali ini dia benar-benar merasa takut. Yoru adalah pemimpin keluarga Sun yang merupakan salah satu 8 keluarga besar kota Yan. Jika dia tidak dipaksa seperti ini, bagaimana mungkin dia akan berlutut seperti ini? Kelihatannya latar belakang Jerry sangatlah besar, mungkin saja dia adalah keturunan dari keluarga kerajaan atau keluarga kekaisaran. Weni pun mulai teringat akan hal ini. "Sully, cepat bantu aku untuk memohon pada pacar kamu agar membiarkan aku hidup ya. Aku janji padamu ke depannya aku tidak akan mengincar kamu lagi. Tidak hanya itu saja, aku juga akan mempromosikan kamu dan membuat kamu menjadi sebuah bintang besar di dunia entertainment tanpa minta bayaran apapun." Weni langsung memohon pada Sully saat melihat Jerry tidak berbicara. Sully dari tadi berada dalam keadaan terkejut, lalu dia baru kembali sadar saat mendengar permohonan dari Weni. Dia tahu Jerry memiliki latar belakang sangat kuat, tapi dia tidak menyangka bisa sehebat ini, bahkan pemimpin keluarga Sun saja takut padanya. Sully tidak tahu apakah Jerry sedang bercanda atau tidak saat mengatakan ingin membunuh Weni. Bagaimanapun Jerry datang kemari untuk menolong dirinya, jika dirinya sekarang memohon pada Jerry untuk melepaskan Weni, bukankah hal ini sama saja dengan tidak menghargai Jerry? Lagi pula jika Jerry tidak datang dengan tepat waktu, mungkin dirinya sekarang sudah dilecehkan oleh Weni. Jerry tentu saja tahu Sully adalah wanita yang sangat baik, jadi sebelum Sully buka suara, dia sudah berbicara terlebih dahulu, "Kamu ingin aku membiarkan dia hidup bukan?" Sully tidak berani menatap mata Jerry, jadi dia hanya menganggukkan kepala dengan lemah. Jerry menghelakan nafas dan berbicara dengan serius, "Sully, kamu harus tahu orang seperti ini pasti akan menyakiti kamu lagi jika kamu melepaskannya. Untungnya aku bisa datang tepat waktu, tapi bagaimana kalau ada kejadian berikutnya? Apakah setiap kali aku bisa datang dengan tepat waktu untuk menyelamatkan kamu? Selain itu, kamu harus berpikir dengan jelas, bagaimana kalau hari ini aku tidak bisa mengalahkan keluarga Sun, jadi hal apa yang akan terjadi berikutnya?" Lontaran kata Jerry membuat Sully merasa menyesal. Hanya saja dia tidak bisa membuat Weni mati hanya karena dia. "Jerry, maaf." Beberapa saat kemudian Sully tiba-tiba minta maaf padanya. Jerry sudah menebaknya dari awal kalau Sully akan melakukan ini.
Dia juga tidak benar-benar ingin membunuh Weni di hadapan Suli, dia hanya ingin membuat Suli mengerti dari masalah ini. Baiklah, aku akan membiarkan dia hidup karena memandang kamu. Jerry tiba-tiba buka suara, kemudian dia langsung berbicara dengan sinis pada Weni, kamu bisa menghindari hukuman mati, tapi kamu tidak akan bisa kabur dari hukuman lainnya. Bersambung.